Kita harus mengakui bahwa dalam sejarah itu berkembang suatu stigma negatif tentang belajar atau berpikir kritis. Berpikir kritis ialah ketika kita mampu untuk menyaring pengetahuan atau menyaring info yang kita terima dari seseorang atau entah dari manapun itu untuk mengetahui kebenaran sejatinya. Nah, berpikir kritis itu sangat berkaitan erat dengan ajaran filsafat. Karena dari ajaran filsafat, dari kita belajar filsafat, orang akan berpikir akan mengenal yang namanya berpikir kritis. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat ya guys. Filsafat itu saya umpamakan adalah sebuah penyaring. Filsafat adalah sebuah penyaring yang kita pakai untuk menyaring teh agar hanya tehnya atau sari tehnya yang turun ke gelas kita, tidak mengikut sertakan ampas-ampasnya. Nah, seperti itu. Secara definitif, filsafat itu jika dijelaskan secara pengertian secara etimologi yaitu philos yang artinya cinta atau berteman atau menyukai, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan atau cinta. Jadi mencintai kebijaksanaan atau berperilaku bijaksana atau bijaksana terhadap sesuatu, segala sesuatu, cinta akan kebijaksanaan. Nah, itu artinya apa? Kita harus memetakan antara kita sebagai manusia dan ilmu atau pengetahuan atau objek atau dunia yang kita tempati ini segalanya tidak pasti. Makanya kita harus belajar, kita harus mencari tahu kebenaran yang ada di alam semesta ini. Kita tidak boleh langsung percayai ketika ada orang mengatakan bahwa di sana ada ular. Saat kita ke sana tidak ada ular, nah Anda dibohongi. Makanya perlu penyelidikan. Filsafat itu adalah sebuah proses manusia dalam mencari kebenaran yang hakiki, tidak hanya kebenaran yang tidak terbukti tanpa adanya penyelidikan. Nah, kembali lagi, kenapa berpikir kritis itu dianggap sebagai hal yang negatif? Ya karena kita harus mempertanyakan tentang kebenaran. Apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dapat, itu yang kita pertanyakan. Apa yang kita dapat, itu yang kita pertanyakan. Makanya ada banyak orang yang beranggapan negatif tentang filsafat. Salah satu kasus yang paling banyak di dunia adalah banyak orang menjadi ateis yang sebelumnya teis, itu menjadi ateis karena karena mempertanyakan tentang ketuhanan. Ya, sebenarnya mempertanyakan ketuhanan itu tidak salah. Hanya saja tanggapan orang-orang yang belajar filsafat terhadap agama itu salah. Karena sebenarnya tujuan kita belajar filsafat dalam perspektif agama adalah untuk memperkuat iman kita terhadap agama yang kita pegang atau kita yang kita anut. Karena ketika kamu mendapat semacam informasi yang misalnya saya kan orang Kristen, nah sumber kebenaran saya itu adalah Alkitab. Ketika saya mendapati semacam info atau berita atau informasi yang mengatasnamakan ini adalah isi Alkitab, ini adalah terjemahan Alkitab, dan ini yang berkaitan dengan Alkitab, saya harus mencarinya dulu pada sumber kebenaran yang saya anut, yaitu Alkitab. Jika memang ada, ya saya percaya. Jika tidak, ya tidak. Dan sekalipun terjemahan itu masih, kalau saya bilang, setiap terjemahan yang kita terima sebenarnya itu adalah suatu pemahaman manusia. Makanya
terjemahan kalau menurut saya atau penafsiran kalau menurut saya itu masih bisa dibilang ambigu atau harus kita analisis sendiri. Itulah sebabnya kenapa banyak yang ateis, karena ya begitu, mereka mempertanyakan agama mereka. Misalnya mungkin yang beragama Kristen pertanyakan tentang kok ada aturan begini, ada aturan begitu, ada begini-begini. Nah, kita harus mempetakan dulu aturan yang disebutkan dalam kitab, dalam perjanjian mana atau dalam kitab mana, dan dalam maksud mana, maksud apa. Kalau saya mau kasih contoh banyak di Alkitab. Salah satu contohnya itu ketika salah seorang hamba, saya lupa namanya, itu pernah dikatakan diberikan cobaan kepadanya yang mengujinya adalah Yesus, yang mengatakan bahwa tidak ada yang pernah naik ke surga dan yang pernah turun dari surga kecuali Dia yang adalah penyelamat. Kira-kira seperti itu bunyinya, tapi saya tidak tahu bagaimana apa jelasnya. Yang penting itu bunyinya. Artinya si Yesus ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah naik ke surga dan turun dari surga kecuali Dia seorang diri. Dalam konteks ini kita harus memetakan bahwa Yesus atau Tuhan itu menguji iman, menguji pengetahuan tentang si muridnya ini. Saya lupa namanya siapa ya. Jadi jangan judge saya. Ya, karena saya juga jarang baca Alkitab. Saya hanya mengingat ini sebagai dasar pemikiran saya untuk memberikan contoh ya. Nah, padahal kalau dilihat dari sejarah Alkitab di Perjanjian Lama itu salah satunya Henok yang terangkat ke surga, Nabi Elia juga terangkat ke surga. Nah, seperti itu. Intinya ya, filsafat adalah proses penyelidikan. Filsafat adalah cara kita berpikir untuk melihat dunia dari sisi berbeda dari apa yang telah kita dapati selama ini. Kita harus melihat sisi lain dari buku ini. Kita harus membaca buku berbeda selain buku ini. Contoh simpelnya seperti itu ya. Oke, sekian.